Pemerintah hanya melakukan sosialisasi dan sosialisasi, maka masalah ini tidak akan habis. Olehnya itu kami minta pemerintah dari pusat sampai daerah bisa tidak, kalau terhadap kondisi HIV/AIDS kasus kita di Lombata ini dengan angka 546 kasus saat ini, mungkin saja di tahun 2024 akan meningkat Pak kasus ini. Data yang kami media himpun juga dari 3 sampai 5 kasus setiap bulan. Bisa saja di tahun 2024 itu 10 atau 5 sampai 10 kasus setiap bulan. Oleh itu kami minta pemerintah bisa melakukan satu dorongan postur anggaran untuk merelokasi terhadap orang-orang yang ODA, sehingga dengan merelokasi tadi menurut kami itu kita sudah membantu generasi kita yang lain untuk memutus mata rantai. Jadi secara peta kita sudah tahu berapa banyak jumlah kasus yang sudah direlokasi oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan AIDS di Kabupaten Lombata. Mungkin itu saja Pak dari kami. Sekian dan terima kasih. Kepulangan perantauan kemarin COVID langkah hampir semua kabupaten itu melakukan karantina. Itu COVID. Kenapa semacam ayat tersebut tidak bisa dilakukan karantina? Nah, itu permintaan kami satu. Kemudian pergaulan bebas anak muda saat ini seperti tempat-tempat yang tadi sudah dipaparkan juga. Bagaimana kalau kita mengaktifkan kerja malam dari Pol PP misalkan atau petugas apa gitu yang diinisiasi oleh pemerintah daerah agar semacam ronda malam gitu, sehingga membatasi tempat-tempat seperti itu tidak boleh ada pergaulan bebas. Terlebih sesama lawan jenis maksudnya. Oleh karena itu usulan dari kelompok kami kira-kira begitu. Saya kembali. Punya tema menghindari dari HIV atau AIDS. Pembentukan tim peduli HIV atau AIDS supaya dianjurkan agar di desa harus dibentuk tim peduli HIV atau AIDS sehingga orang-orang yang pulang dari luar negeri agar dapat melaporkan diri kepada pemerintah desa dan agar pemerintah desa dapat mengharap mereka ke tim peduli HIV atau AIDS untuk melakukan konseling dan pemeriksaan agar bisa terhindari dari HIV atau AIDS. Mungkin itu saja. Sudah Mama? Sudah. Baru pulang dari luar negeri harus dikarantinakan untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang kedua, mensosialisasikan ke publik tentang HIV/AIDS kepada kaum muda dan juga pasangan-pasangan muda untuk menghindari pergaulan bebas, dalam hal ini gonta-ganti pasangan. Dan juga hati kita. Kalau kita menjaga perilaku kita, maka penyakit atau kasus itu tidak mungkin akan datang ke dekat dengan kita. Karena kita dengar tadi materi yang disampaikan oleh Pak Dapus dari Dinas Kesehatan bahwa sumber penularan itu tidak sembarangan. Ya, salah satunya melalui kontak darah dan juga minta maaf melalui hubungan seks. Jadi di situ kita berbicara tentang perilaku juga. Tetapi seandainya kalau kita tidak menjaga diri kita, perilaku kita, maka dengan sendirinya penyakit ini pasti akan mengintai kita terus. Dia intip kita. Kalau ada celah yang masuk, maka terjadilah padaku menurut perkataan seperti itu. Minta maaf. Sehingga minta maaf mungkin terlepas dari kelompok ini. Hari ini juga saya mewakili dari tim Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Lombata. Kepala Sekretariat kami tidak hadir, jadi saya ditugaskan untuk menggantikan beliau. Pengalaman kami, jadi kami ini bekerja sama dengan pemerhati HIV yang mungkin Bapak Ibu mereka sudah tahu, Ibu atau Made, ya, mungkin itu pemerhati, dan itu tahu banyak tentang informasi tentang masalah HIV ini.
dan juga dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan. Pengalaman kami bahwa potensi terjadinya penyakit ini ada banyak hal. Ya, salah satunya adalah banyaknya tempat-tempat hiburan. Ya, banyak pub. Kalau di Lodewa, kalau tidak salah sekitar 8 atau 9 pub. Dan parahnya lagi bahwa para pekerja-pekerja di pub itu ada yang sudah terinfeksi virus HIV. Tapi mereka masih bekerja, Bapak sekalian. Pernah beberapa tahun yang lalu sempat dipulangkan ke kampungnya, tetapi dia kembali lagi. Setelah dia kembali, dia berpindah ke tempat yang lain. Ini potensi penularan virus HIV sangat banyak. Yang berikut adalah meningkatnya jumlah pekerja seks jalanan, seperti yang disampaikan oleh moderator atau materi awal tadi itu. Banyak sekali pekerja seks jalanan tadi. Yang berikut adalah meningkatnya jumlah kos-kosan yang tidak terpantau. Ya, jadi Bapak Mama mungkin kita dari kampung, kalau kita punya anak yang datang sekolah di kota Jeluleba, baik itu SMP maupun SMA, perlu sosialisasi yang berkelanjutan. Informasikan terus kepada mereka tentang bahaya HIV ini. Apalagi kos-kosan itu tidak dijaga dengan baik. Terus dalam kegiatan kami, pengalaman kami pernah melakukan pemetaan populasi kunci bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas, dan dari pemerhati. Yang kami temukan di lapangan itu bukan hanya orang tua saja, tetapi lebih banyak itu anak-anak remaja. Ya, mulai usia sekitar 15-17 tahun ke atas. Jadi sekitar anak SMP dan SMA ke atas. Itu banyak sekali. Jadi banyak hotspot atau tempat-tempat nongkrong seperti yang disampaikan tadi, mungkin ada di sekitar tempat kita, mungkin ada di Pelabuhan Jeti dan pasti banyak tempat. Situ mungkin ketika kita lewat, kita lihat mereka duduk berdoa, pacaran mungkin, tetapi ujung daripada itu adalah minta maaf tetapi transaksi seks. Ini berakibat fatal untuk penularan penyakit. Sehingga mungkin dari kami kelompok setia, mungkin aksi yang kami ingin usulkan yaitu kita perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dapus bahwa mungkin kami melakukan kegiatan di SMP, SMA itu sudah. Terus kalau mungkin di desa, bapak-bapak di desa, bapak ketua BPD yang hadir, mungkin ketika pada saat posyandu mungkin bisa bekerja sama dengan para kader dan juga petugas konselor dari puskesmas setempat, supaya kalau bisa dilakukan dengan sosialisasi dan mobile visiting atau pemeriksaan darah HIV supaya kita bisa mengetahui kasus HIV itu lebih awal, supaya usaha kita untuk mencegah itu lebih cepat. Jadi mungkin itu saja dari kami, saya pamit.